Jadi gini, ada beberapa sentimen yang kira-kira cukup menarik perhatian ya. Beberapa waktu ini, seminggu terakhir ini kalau misalnya contohnya ya, ada mulai dari Dana ya, atau fintech ya, fintech Dana itu yang dioper-oper dari Sinarmas, terus juga habis itu ke grupnya MTech segala macam, oper-operan barang intinya lah gitu ya. Terus juga selain itu juga ada sentimen terkait mulai jalannya lagi IKN segala macam. Nah, kalau kita perhatikan dari indeks kita dulu ya, mungkin pertama kita akan bahas indeks dulu di sini. Saya sayangnya nggak bisa bolak-balik nih, nggak bisa bolak-balik kamera nih di IG Live. Jadi saya mungkin ngasih share sedikit aja nih. Indeks kita itu sebetulnya udah mulai reversal ya, itu per tanggal 20 Juli 2022 ya. Jadi ketika 20 Juli 2022 dia tuh udah reversal, dan sekarang itu posnya itu masih uptrend ya, masih strong uptrend. Dan kalau kita perhatikan, walaupun hari ini merah pun ya masih on track banget itu untuk IHSG. Nah, targetnya sendiri IHSG itu di angka berapa? Targetnya sendiri kalau misalnya kita lihat pergerakannya seperti ini, kemungkinan besar ya ini peluangnya untuk sampai dengan akhir tahun, kalau nggak terjadi yang aneh-aneh ya. Ini maksudnya kalau maksudnya nggak terjadi yang aneh-aneh itu apa? Maksudnya itu kalau misalnya kita perhatikan dari isu-isu global terkait tentang resesi segala macam gitu-gitu, itu sepertinya isunya mulai keredam teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita mau fokusnya lagi ke dalam berita-berita yang ada, kira-kira ini aman gak sih sekarang belanja saham sekarang itu aman gak sih? Nah, mungkin kalau misalnya teman concern tentang hal itu ya, kita akan lihat nih ya. Kalau kita lihat di sini sih kemungkinan IHSG itu berpotensi itu ke angka 7.386 sampai dengan 7.898 ya. Cuman kalau misalnya saya bilang sini ya kita ke 7.400 lah kalau misalnya digenapin itu ya. Jadi potensi IHSG sekarang masih ada penguatan ya, bisa sampai 7.400-an. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu nih indeksnya seperti ini, nah beberapa saham itu sebetulnya yang mengerek dari IHSG ini adalah mulai naiknya lagi dari bank-bank besar ya, misalnya BBCA, BMRI segala macam gitu kan. BBCA aja kemarin hampir 8.000 lagi dan seterusnya gitu. Nah, terus selain itu mulai reversal lagi perusahaan-perusahaan yang kira-kira yang tadinya minusnya cukup dalam ya, kayak yang capnya lumayan sih, nggak bisa bilang capnya besar banget tapi lumayan lah. Contohnya adalah pada Antam ya. Antam itu kan sempat sampai 1.500-an, 1.700-an. Sekarang balik ke 2.200 lagi. Dan gak cuma Antam, banyak lagi saham-saham yang seperti itu. Cuman kebetulan nih, saham-saham yang belum begitu banyak pergerakannya itu malahan seperti Teens ya, itu malahan dia enggak seagresif Antam volatilitasnya. Nah, terus selain itu saham-saham batubara ya, saham-saham batubara juga banyak sentimen nih teman ya. Menariknya, saya nggak tahu kenapa ya, kenapa baru sekarang ini banyak sekali sentimen-sentimen terkait perusahaan-perusahaan yang mencaplok perusahaan batubara gitu ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dari luar ya. Contohnya kemarin ada berita ya, BlackRock itu terus mengambil kepemilikan saham terus membeli saham perusahaan batubara Indonesia gitu. Contohnya mereka beli Adaro, beli TMG, beli Harum segala macam gitu-gitu. Jadi BlackRock ini dibawa namanya dan dia menginformasikan untuk membeli saham-saham yang terkait tentang batubara. Padahal kalau kita lihat secara komposisi kepemilikan mereka itu stagnan aja, enggak yang artinya borong gitu ya. Borong itu kan misalnya contohnya ya, dia awalnya punya 1 juta lembar saham, terus tiba-tiba sekarang punyanya 3 juta lembar saham gitu kan. Itu memang mereka ada akumulasi di situ. Tapi permasalahannya, fakta lapangannya yang ada ya teman ya, perusahaan-perusahaan ini tuh di drive beritanya, padahal fakta beritanya itu nggak seperti itu gitu ya. Contohnya, mereka diinformasikan bahwa ini loh perusahaan-perusahaan luar pada beli perusahaan batubara. Ada perusahaan-perusahaan kecil yang mengakuisisi perusahaan batubara, mengakuisisi tambang segala macam gitu-gitu ya. Dan uniknya kenapa selalu batubara yang dibahas di sini gitu. Kenapa baru sekarang beritanya disampaikan ketika harga batubara itu udah melambung tinggi dan sekarang posnya stagnan di angka kurang lebih ya 370 sampai dengan 400-an gitu. Nah, ini menjadi menjadi suatu hal yang menarik perhatian saya gitu ya, karena aneh loh gitu ya, aneh aja ketika kita melihat suatu market yang memang lagi stagnan aja, kok banyak pemberitaan tentang akuisisi tambang-tambang ini. Untuk apa mereka memberitakannya di saat-saat seperti ini gitu ya, di saat-saat dimana harganya itu udah nggak naik lagi, udah nggak stuck di situ ya, di angka 300 sampai 400 tadi gitu. Nah, ini mungkin teman kalau misalnya banyak yang berpikir searah itu artinya ya udah berarti bener nih. Wah, ada sentimen
perusahaan-perusahaan luar pada beli batu bara nih, perusahaan batu bara. Berarti memang jangan-jangan batu bara ini long lasting nih ke depannya segala macam. Tapi kalau saya sih terkadang itu melihat suatu sentimen itu, saya berpikir kebalikannya gitu ya. Kalau misalnya ada satu sentimen positif ya, dan dia itu didorong terus, di drive terus, pada saat kondisinya pada peaknya atau pada puncaknya, saya curiga, jujur saya curiga. Kenapa sih di drive-nya pada saat seperti ini gitu ya. Jadi malahan kalau misalnya melihat kondisi seperti ini, saya jujur aja agak was-was nih dengan saham-saham perusahaan batubara. Walaupun secara logika ya dan secara jujur kita lihat ya, harga batubara sekarang aja masih di angka 400 gitu, 401 lebih tepatnya. Jadi tapi dengan sentimen yang ada kok mulai dorong lagi gitu, jadinya ya nggak harusnya kita merasa curiga lah tentang hal seperti itu. Buat apa sih media memberitakan seperti itu? Jangan-jangan memang ada skema atau ada agenda untuk distribusi perusahaan-perusahaan besar yang ujung-ujungnya retail yang masuk segala macam gitu. Ya walaupun kalau misalnya teman udah punya di harga bawah itu udah oke banget, tapi kalau misalnya posisinya sekarang belum punya sama sekali, terus teman baca sentimen-sentimen yang ada dan berharap ada ROE dari 3.000 jadi 6.000 misalnya, atau misalnya ITMG dari 40.000 jadi 80.000, resikonya terlalu besar untuk berharap hal seperti itu sih menurut saya. Jadi kita mesti pilah-pilah, jangan gampang percaya dengan sentimen-sentimen seperti itu gitu ya. Nah itu terkait tentang berita-berita yang mengangkat perusahaan-perusahaan mengakuisisi batubara ya. Nah terus berita lainnya lagi nih, mulainya reversal dari perusahaan konstruksi. Mungkin ini adalah berita yang teman-teman paling suka ya. Jadi banyak kemarin yang ngechat di Telegram atau mungkin di DM saya segala macam gitu terkait tentang perusahaan-perusahaan konstruksi gitu. Perusahaan konstruksi mulai menarik apa enggak ya, proyek ikan mulai jalan lagi segala macam gitu ya. Cuman kalau teman lihat ya, jujur ya, di masa seperti ini di mana proyek IKN itu dijalankan segala macam. Dan kalau teman lihat ya, proyek IKN itu kalau misalnya kita lihat yang tadi kan saya kirim video ya ke teman-teman semua ya di Telegram. Kita lihat modelnya aja gitu ya. Model dari bangunannya, model dari konstruksinya, model dari plan-nya ya, site plan-nya segala macam, model dari dia punya infrastruktur segala macam dari A sampai Z, transportasi segala macam, jalur-jalurnya. Kok saya ngeliatnya, wah ini proyeknya dananya pasti makan dananya besar sekali nih. Kok agak-agak ngeri yang lihatnya ya kayak gini ya. Di masa-masa seperti ini, dan dia mau jalankan di akhir Agustus ini gitu ya, untuk pelepasan batu pertama segala macam gitu. Jadi jujur, ketika orang-orang malahan berpikir kayak, wah jangan-jangan perusahaan konstruksi ini akan bagus lagi nih ya, udah bisa cicil lagi perusahaan konstruksi, dia mau udah ada sentimen-sentimen tentang IKN segala macam. Nah kalau saya melihatnya sedikit berbeda teman ya. Jika teman concernnya adalah trading, ini adalah hal yang bagus teman-teman semua. Jadi kita mengikuti sentimen pasar di sini. IKN ya udah kita masukin ke saham konstruksi gitu. Tapi ingat dengan porsi yang secukupnya. Jangan sampai kita misalnya punya budget 100% dari portofolio, ya kita jangan pakai semuanya 100% itu gitu ya. Kita mungkin pakainya sekitar let's say 30% atau 40% untuk mengantisipasi trading di situ gitu. Tapi kalau misalnya kita punya budgetnya kita pakai overweight di situ ya, atau misalnya besar ya di situ ya di bagian konstruksi, itu malahan berbahaya untuk portofolio kita sendiri gitu. Karena jujur ya, kalau concernnya untuk trading oke, tapi kalau untuk investasi teman sering saya ingatkan tentang perusahaan konstruksi di Indonesia. Perusahaan konstruksi di Indonesia itu concernnya bukan lagi di laba, bukan lagi di profit teman ya. Maka dari itu negara itu mereka sering melakukan reissue ke perusahaan-perusahaan konstruksi. Kurang dana reissue terus gitu ya. Jadi itu yang terjadi pada perusahaan konstruksi teman semua. Jadi kita harus hati-hati jika kita melihat perusahaan konstruksi ini secara jangka panjang. Nah, oke lah kemarin kan COVID segala macam ya, jadi orang-orang udah pada masih takut segala macam. Nah sekarang udah mulai mereda lagi, sekarang fokusnya udah pada bisnis lagi, konstruksi udah mulai jalan lagi, infrastruktur mulai jalan lagi segala macam. Cuman sekali lagi kalau kita bayangkan ya, kita bandingkan nih perusahaan konstruksi ini dari zaman ke zaman, apalagi ketika pemimpin suatu negara itu menggembor-gemborkan untuk proyek pembangunan segala macam, fokus mereka adalah untuk membangun negara segala macam. Yang terjadi adalah perusahaan konstruksi itu fokusnya adalah menggolkan proyek pemerintah, bukan
lagi untuk memperoleh laba yang bagus gitu. Jadi dilihatnya itu perusahaan konstruksi ini hanya sebagai alat yang digunakan untuk menunjang infrastruktur yang ada gitu ya, proyek-proyek yang ada, goal dari pemerintah itu yang ada, tapi bukan untuk concernnya dari perusahaan itu sendiri ya. Tujuan dari bisnis dan tujuan dari terbentuknya perusahaan adalah segala macam untuk memperoleh laba gitu ya. Jadi beda antara yang satu ujung-ujungnya untuk kepentingan tertentu, yang satu ujung-ujungnya untuk bisnis. Nah, kalau kita sebagai investor, kita itu berpikirnya untuk bisnisnya. Kita untuk apa invest di perusahaan yang kira-kira labanya aja masih tanya-tanya atau mungkin kurang begitu meyakinkan gitu ya. Kita malah kalau melihat dari sini ya udah untuk trading bagus karena ini ada suatu insight dari pemerintah, ada suatu peluang yang ada yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai proyek dari perusahaan konstruksi. Tapi kalau misalnya kita lihat apa benar akan turn around perusahaan-perusahaan konstruksi seperti ini gitu ya, rasanya agak sulit teman ya untuk melihat hal ini di depannya gitu ya. Apalagi kalau teman-teman sekali lagi ntar abis live ini kelar, teman-teman buka Telegram dan buka video yang saya kirim tadi ya, itu kan ada di situ nggak ngomongin apa-apa kok, cuman ngomongin nanti loh akhir Agustus ntar akan ada apa namanya pelepasan pertama IKN dan juga ini loh gambaran IKN sebenarnya seperti itu. Dan teman-teman kalau ngebayangin tempatnya segede itu aja, proyeknya sebesar itu segala macam, perusahaan konstruksi kita aja yang apa anggot-anggotan gitu ya, agak-agak berat segala macam ya, dananya juga ya mungkin dananya kita ada segala macam, cuman kok kayaknya agak-agak gimana gitu ya untuk investasi itu kurang kalau menurut saya sih, menurut saya pribadi ya, ini disclaimer ya. Nah tapi walaupun menurut saya secara pribadi itu untuk konstruksinya itu agak kurang, tapi ada berita baiknya. Berita baiknya saya malahan suka dengan pendukungnya ya. Jadi kalau misalnya kita ngomonginnya untuk konstruksi utamanya kayak misalnya contohnya Wika, PTPP, Waskita, terus ada Adi segala macam gitu ya, saya mungkin jujur aja nggak terlalu ke situ. Tapi kalau misalnya untuk pendukungnya, contohnya adalah perusahaan-perusahaan semen ya, perusahaan-perusahaan apa namanya yang bergerak di bidang besi, barang-barang konstruksi lainnya segala macam, yang penyuplai bahannya saya suka di situ ya. Tapi kalau untuk perusahaan utamanya yang membangun, saya berat jujur aja. Soalnya gini, secara logika ya, proyek pemerintah nih, ini ada proyek pemerintah ya, budgetnya udah ada segala macam. Ini pemerintah. Ini adalah pemerintah. Di sini adalah BUMN yang menangani proyek-proyek pemerintah gitu ya. Jadi BUMN ini itu akan menganggarkan dana dan pemerintah akan mencairkan dana gitu. Nah, terus habis pemerintah, habis BUMN, di sini ada yang namanya suppliernya gitu ya. Supplier itu penyedia-penyedianya gitu, penyedia bahan bakunya, seperti penyedia semen, penyedia besi dan sejenisnya gitu ya. Dan segala macam untuk bahan-bahan konstruksi lainnya gitu. Nah, kalau dananya ini, kalau menurut saya secara pribadi dari lapangan ya yang saya dengar selama ini ya, saya tuh jujur ya kan, saya kan bergeraknya kan di bisnis pekerjaan saya kan di bidang apa namanya, di bidang ini saya langsung ngomongnya lah, saya kan kerja di bidang perbankan ya, saya kerja di bidang perbankan, jadi saya tahu gitu bisnis retail itu seperti apa, bisnis yang ada itu seperti apa secara keseluruhan gitu. Kita pelajarin secara mikronya gitu ya, dengar dari apa ini itu gitu. Kondisi ekonomi gimana sekarang, dari sisi mikro gimana, apa UMKM gimana, terus SME-nya gimana gitu kan. Nah kita belajar sedikit banget, kita belajar tentang hal itu semua, dan kita tahu fakta yang ada di lapangan bahwa pada kenyataannya yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan konstruksi ya, atau perusahaan-perusahaan yang ya kita katakan rekanan dari perusahaan-perusahaan besar ini, misalnya seperti Wika, Waskita dan sejenisnya gitu ya. Sebagian besar ada proyek-proyek yang pembayarannya tuh oke lah sesuai tempo gitu ya. Misalnya ini gue pakai proyeknya temponya katakanlah 3 bulan ya, 3 bulan dibayar itu ada, betul. 6 bulan dibayar itu ada. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang kira-kira dari apa namanya proyeknya itu belum dibayar sampai setahun temponya gitu. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang sampai temponya setahun belum terbayar, temponya setahun lebih belum kebayar gitu ya. Jadi walaupun kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita lihat secara nyatanya nih ya, kita lihat beban hutang dari perusahaan-perusahaan konstruksi ini, beban hutang usahanya, hutang usaha ya, saya ngomong hutang usahanya itu besar sekali di situ. Karena apa? Karena banyak sekali piutang dari apa, piutang yang belum ke dari apa yang ngomongnya, jadi belum dibayarkan gitu ya ke vendor-vendor gitu. Banyak sekali uang-uang yang vendor yang belum dibayarkan. Nah sedangkan kalau misalnya kita perhatikan, ini kok agak ngeri ya. Tapi kalau misalnya kita
mencangkup, kita ngomongin skopnya adalah skop IKN aja, di mana itu adalah programnya pemerintah, proyeknya pemerintah, dan ini mendapatkan concern yang khusus segala macam, harusnya pembayarannya itu akan lancar ke situ.